Oke, kita tunggu temannya dulu ya. Ini sudah ratusan lah, kita tunggu ribuan ya. Sudah ada 33 orang, kita tunggu temannya. Oke, ntar saya share ininya dulu ya. Materi suara saya sudah oke ya, sudah dengar ya? Sudah Tes. terdengar Bu. Ya. Oke, saya ini dulu. Oke, ini nggak muncul. Ini sudah muncul RPS-nya? Muncul Bu. Siap. Siap muncul Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Nih ya, mau tanya dulu backgroundnya. Ini kemarin kalian apa tuh? Kelasnya ini kelas apa aja? AK 2024, 2023, atau PJJ reguler? PJJ TI Bu. Bukan AK ya? Bukan. PJJ IT. Berarti matematika 1 kemarin sudah ambil ya? Betul, Ibu yang mengampu Bu. Oh, aku juga. Siap. Oke. Ya. Nah, nanti Masuk Ibu lali Bu. loh ya. Kan makel ya. Iya, iya. Ini siapa toh? Yang mana ini? Ini kamu pakai nama siapa dia? Ananda Sofia. Bukan. Siapa tadi yang manggil? Aku Bu yang dari Papua. Iya dah. Mana sih wajahnya? Irwandi. Suka kalau UTS mesti Bu sinyalnya enggak ada Bu. Tunggu dulu ya. Iya Bu, yang gangguan sinyal terus Bu. Itu mesti pas lagi ngumpul kan ya? Mesti itu ya. Iya Bu. Kayaknya ini awal tahun aja kemarin 1 bulan Bu kita jaringan hilang lagi. Untung pas libur. Oh, bener ya, bukan karena alasan ujiannya belum selesai gitu, bukan ya? Siap, tidak Bu. Ya, asli kabel bawah laut digigit hiu Bu. Waduh, iya bisa gitu. Itu udah dibikin lagu kok masih gigit ya. Gigit balik Mas, hiunya Mas, gigit balik Mas. Kayaknya nggak tahu ini tahun ini moga-moga nggak lagi. Paling gigit ikan cupang. Waduh. Karena juga ya ikan-ikan di laut ya. Izin Bu sambut sementara azan Bu di sini. Ya, silakan. Simut dulu. Oke, kita mulai ya. Nanti kalau ada di suara saya sini dengar ya kita ini dulu kita berhenti dulu. Oke, kita punya ada RPS untuk matematika 2. Jadi matematika 1 kemarin sudah lolos ya. Sudah selesai, maksudnya sudah lulus ya. Apapun yang terjadi sudah lulus. Terus kita lanjut ke matematika 2. Jadi syarat untuk matematika 2 itu harus lulus matematika 1. Karena nanti harus belajar integral dan turunan. Dasar untuk ke matematika 2 itu ada butuh integral sama turunannya. Semoga masih ingat ya. Terus terakhir
waktu saya kuliah ngajar kalian itu pensil pen untuk gambar itu hilang saya ya. Terus akhirnya nulis di layar laptop. Nah, ternyata laptopnya udah mulai berat. Akhirnya saya beli lagi seperangkat ini papan untuk menulisnya itu. Sehingga ini insya Allah kita bisa menggunakan saya terangkan sambil saya menulis nanti ya. Oke, RPS-nya yang akan kita pelajari di matematika 2 ini. Ini adalah tim matematika PENS ya. Di PENS ini ada timnya ini dan sudah membuat materi RPS untuk pakem untuk di matematika di PENS ya. Semoga ini sudah kesepakatan semoga ditaati. Kemudian kita punya capaian prodi yang harus dicapai ya. Ini penunjuk mahasiswa ini ya, bebannya dibebankan pada mata kuliah matematika 2 ini. Mahasiswa diharapkan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Nah, ini berarti kalau dikasih tugas kerjakan sendiri-sendiri ya, meskipun untuk mendapatkan solusinya kalian berunding ya. Kemudian senantiasa melakukan evaluasi diri sebagai bagian pembelajaran seumur hidup yang merupakan sikap dan perilaku profesional. Kemudian mampu dan terampil menerapkan matematika dan sains, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam pekerjaan yang spesifik di bidang keahlian serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang bersangkutan. Kemudian mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Nah, itu capaian prodi yang dibebankan. Oh ya, ini tadi harusnya bisa terekam ya, saya tak lihat ya. Ini tuh fasilitas mana ya, harusnya bisa terekam kok. Saya cari dulu ya. Salah. Oke, ada sih lain-lainan kasur. Sambil catat loh ya kalau mulai langsung dimatiin. Start recording ya. Ya sih, belum apa ini ya? Start recording apa sih? Coba kita lihat ya. Oke, itu adalah RPS ya, capaian prodi yang dibebankan pada mata kuliah matematika. Recording is on. Kemudian capaian belajar mata kuliah ya. Ini mampu menyelesaikan persoalan yang berhubungan. Nah, ini nanti materinya adalah ada aljabar boolean, ada persamaan diferensial order 1, persamaan diferensial order 2, persamaan diferensial ini ada order tinggi, ada transformasi Laplace dan inverse ya, menggunakan transformasi Laplace misalkan persamaan diferensial biasa. Ya. Jadi nanti kalau di aljabar boolean di input outputnya bernilai 1 sama 0 ya, nanti bisa berhubungan dengan jaringan ataupun bahasa komputer ya. Nanti operasi yang di dalam aljabar boolean kita hanya mengenal and or ya, sama not ya. Nah, di situ yang akan kita lakukan di aljabar boolean. Kemarin kita sudah mengenal himpunan ya di matematika 1. Himpunan fungsi ya, sebelum ke fungsi kan fungsi kan saya kenalkan dikit himpunan. Nah, nanti di aljabar boolean itu operasinya seperti himpunan nanti banyak kayak ada fungsi juga di dalam aljabar boolean. Kemudian persamaan order order 1 ya, itu berarti nanti model diferensial. Jadi nanti kita tuh punya seperti ini. Sebentar saya share ke pen ya. Saya bukakan pen.
nanti kita tuh punya persamaan. Kalau dulu ya di matematika 1 kita punya sebuah fungsi y itu ya, itu adalah fungsi fx ya. Misal kita punya y sama dengan sin x plus e pangkat 2x misalkan ya. Terus kita diminta untuk mencari turunannya. Turunannya Recording is on. ya. Bu, ini kok nggak ada gambarnya ya? Oh ya Allah. Ya, kan kilat belum muncul ya. Belum muncul, Lupa ya, sebentar. Enggak bisa jawab ya. Harusnya enggak bisa jawab ya. Jadi kalau kita punya fungsi ini, nah, udah kelihatan? Udah. Nah, ini fungsinya y sama dengan fx ya. Fungsi f ini dengan variabelnya adalah x. Misalnya kita punya y adalah sin x plus e pangkat 2x ya. Maka kalau kita cari turunannya apa ini? Sama dengan simbolnya bisa di aksen, bisa juga di per dx ya. Artinya apa ini? X turunnya jadi apa? Sore ayo pura-pura ngetek. Aman nak? Terus kalau ini e pangkat 2x itu kan jadi apa? Gini ya, 2 kali e pangkat 2x ya. Nah nanti di persamaan PDB nanti, persamaan diferensial biasa nanti ya, nanti ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat seterusnya. Itu yang akan kita pelajari. Kita punya ininya. Yang kita punya nanti adalah dy sama dengan cos x plus 2e 2x ya kali dx misalnya. Selesaikan ya PDB berikut ya, bersama diferensial berikut, bersama diferensial biasa berikut. Nah, gimana jawabannya? Nah, jawabannya berarti kita harus mencari nilai y. Ya, y-nya gimana? Dengan cara apa nanti? Nah, nanti bisa, berarti nanti kita akan melakukan apa? Balikannya turunan itu apa? Jadi kita punya turunannya, disuruh cari fungsi y-nya. Gimana caranya? Ya berarti kita apa? Mengintegralkannya ya. Jadi kalau sudah di y per dx ini ya, berarti bisa kita lakukan penyelesaiannya gimana? Contohnya adalah integral dy sama dengan integral cos x plus 2e 2x dx. Ya kan? Ini ya, jadi cara menyelesaikan ini gimana ya? Kita integralkan keduanya. Integral dy sama dengan integral cos x. Dari kiri kalau diintegralkan maka kanan juga kita integralkan. Nah, seperti ini kita selesaikan. Ini contoh sama diferensial ya, yang biasa. Nah, nanti ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Bisa saja nanti variabelnya ini kan terhadap x saja, nanti variabelnya bisa terhadap y, bisa terhadap yang lainnya. Seperti itu. Oke. Terus nanti juga akan ada transformasi Laplace. Di transformasi Laplace ya. Jadi materi matematika 2 itu cuma ada 3 ya. Nanti aljabar Boolean, terus kemudian ada apa itu namanya persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial itu persamaan yang ada variabel, ada derivatifnya, ada di y atau di x. Nah ini derivatif ya.
Terus ada transformasi Laplace. Transformasi Laplace. Ya. Ini nanti ada sebuah fungsi ft, kita transformasi Laplace kan jadi fungsi fs seperti itu ya. Terus kalau sudah transformasi Laplace nanti akan kita inverse-kan. Gunanya apa sih transformasi Laplace? Ini nanti transformasi Laplace ini digunakan untuk menjelaskan persamaan diferensial yang atau integral yang susah. Nanti bisa digunakan sifat-sifat dari si transformasi Laplace yang sangat mudah untuk misalkan persamaan diferensialnya. Jadi misalkan kita punya gini, suatu fungsi fx gx ditambah vx ya dx. Nah, menyelesaikannya ini gimana? Ya, menyelesaikan ini kalau perkalian gini kan agak susah, nggak tahu fungsinya apa, apalagi fungsinya yang agak rumit. Nah, dalam misalkan ada trikono, ada log, nah ini kan agak susah kalau kita selesai langsung. Maka nanti bisa kita transformasi Laplace untuk memudahkan penyelesaian. Seperti itu ya. Terus misalkan itu tadi apa lagi ya? Jadi nanti yang akan kita pelajari ada di sini ya. Bukunya nanti kita punya ada Erwin Kreyszig ya. Advanced Engineering Mathematics bisa diambil. Nanti ada Erwin Sucipto, Matematika untuk Teknik. Kemudian ada Introduction to Ordinary Different Equation. Bisa lihat latihan soalnya di situ ya. Engineering Mathematics ya. Kemudian teknik komputer, sistem digital, itu ada di situ bukunya. Ada buku Renaldi Munir untuk materi diskrit. Nah ini juga ada materi sepak bolanya. Nah, di matematika teknik itu nanti ada sama diferensial sama Laplace-nya ya. Itu sudah saya terangkan loh ya, RPS-nya ya. Nanti kalau ada kuesioner tentang RPS, apakah dosen sudah memberikan RPS? Nah, jawabannya sudah ya. Oke. Ya, biasanya kan setiap mau lihat nilai kan ada kuesioner ya, Nak ya? Ya. Ya itu. Sudah saya jelaskan loh ya RPS-nya. Nanti saya berikan link materinya ya. Seperti biasa, nanti saya taruh di grup WA nanti. Jadi nanti di minggu 1-2 kita akan mempelajari aljabar boolean ya. Kemudian di minggu 3 kita akan ke persamaan diferensial ada 1. Terus di ini sama penyelesaiannya. Kemudian terus di minggu 5-6 kita akan persamaan order 2 ya. Terus di minggu 7 kita UTS. Nah, UTS nanti enak ya pakai habis itu enak banget. Tapi sebenarnya di habis itu waktunya terlalu lama ya. Jadi saya itu agak ketimpangan sama yang punyanya reguler dengan soalnya sama, sehingga mungkin nanti kalau mau pilihan soalnya sama, bobotnya sama. Jadi kalau nanti UTS UAS tetap mungkin pilihan tapi soalnya nggak banyak, terus waktunya nggak banyak ya. Jadi biar kalian tinggal milih aja ABCD itu, tapi waktunya harus rempak sama dan cepat ya. Seperti itu ya. Misalkan kemarin kan kelamaan mulai mulai sore sampai besoknya lah, itu mungkin kita coba pakai itu di jam malam biar semuanya bisa ya, jadi terus ujiannya bisa barengan gitu ya Nak ya, nanti di UTS UAS. Dan nanti cara pengerjaan juga akan saya nilai, jadi tidak hanya pilihannya betul tapi juga caranya
angkanya. Nanti kita bikin itulah lebih variatif lagi. Kemarin kan hanya ini jawabannya apa gitu ya. Nanti mau langkahnya gimana gitu saya tulis di pilihan. Oke, kemudian kita punya ada di minggu 8-9 kita akan ke diferensial tertinggi, kemudian di 10-11 kita transformasi Laplace, minggu 12-13 kita ke inverse transformasi Laplace ya. Kemudian minggu 14 kita ujian akhir, dan minggu 15 kita akan mencoba menyelesaikan model matematika dari fenomena fisik. Nah, ini nanti kalian bisa ini ya mencari apa mencoba memodelkan sebuah permasalahan ya, model matematika ya. Oke, itu di minggu 15-16 ya. Biasanya kalau apa namanya ujian juga itu ya, ujiannya jelek minggu 15-16 untuk UP biasa saya pakai. Sebentar ya. Bentar ya, saya pamit sebentar ya. Oke, kemudian kita apa namanya ke aljabar bulan ya.
Kita lanjut aja. Bentar. Oke. Ini jabar boolean. Jabar definisi jabar boolean. Ya, terdapat dua operator biner. Ya. Ini operasinya, operasi binarnya ditambah sama kalinya. Kemudian sebuah operator lunar, ya, komplement di atas ini. B adalah himpunan yang didefinisikan pada operator, ya, operator tambah, kali, dan biner ini. 01 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Ya. Jadi elemen di B itu hanya sama satu ya. Kemudian di sini disebut aljabar ini adalah ya himpunan B plus tambah kali dan komplement. Disebut aljabar boolean jika setiap A, B, dan C itu elemen B besar ini berlaku aksioma berikut ini atau postulat Huntington ya. Jadi kalau ada A plus B elemen ini unsur yang pertama, A plus B itu hasil operasinya A tambah B itu elemen aljabar boolean B juga ya. Kemudian A kali B juga elemen dari B besar. Kemudian jika A ditambah dengan 0 maka hasilnya adalah A dikali 1 hasilnya adalah A. Kemudian berlaku komutatif, A ditambah B itu sama dengan B ditambah A, dan A kali B itu sama dengan B kali A. Kemudian bersifat distributif, ketika A dikali dalam kurung B plus C, berlaku ini diuraikan ya A kali B ditambah A kali C. Sama seperti ini. Jadi bedanya apa sih yang kurung sama di luar? Jadi yang kurung itu dikerjakan lebih dulu. Ketika A ditambah B kali C ternyata bisa jadi sama dengan A plus B dikali A plus C. Kemudian bersifat komplement, A ditambah A aksen itu sama dengan 1. A dikali A aksen itu sama dengan 0. Nah, jadi kita punya operasinya seperti ini. A itu, ini kayak tabel kebenaran ya kemarin ya. Nah ini jika A-nya, ini ada banyak kemungkinan A. Ya. A-nya bisa 0, bisa 1. Ya. B-nya juga bisa 0, bisa 1. Dan kita lihat, jika kita punya di sini, 0 kali 0 hasilnya adalah 0, 0 kali 1 hasilnya adalah 0, 1 kali 0 hasilnya 0, 1 kali 1 hasilnya 1. Kayak aljabar linear biasanya ya. Kemudian kalau tambah 0 tambah 0 itu 0, 0 tambah 1 itu 1, 1 tambah 0 itu 1, 1 tambah 1 bukan 2 tetapi 1. Komplement dari 0 adalah 1, komplement dari 1 adalah 0. Ya. Kemudian ini kombinasi, jika kita punya dua variabel mau kita operasikan, maka untuk mengetahui semua kemungkinannya, urutannya,
yang kita lakukan adalah 00 dulu baru 11 ya. Terus kalau yang kedua 0101. Beda lagi kalau kita punya 3 variabel ya. Allah Akbar. Terlalu sensitif ini saya berai. Oke, pennya kelihatan? Anakku yang kusayangi, apakah Lihat Bu, terlihat. kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan Bu. Sip, terima kasih. Jadi kalau kita punya ada A, kita ini kan sudah ada ya. Jadi kalau kalian pengen nyatet segera bilang ya, nanti biar saya simpankan, kalau enggak ya saya hapus. Oke, kita lihat di sini ada A, B, C. Ya. Kalau kita punya, oh iya ya, ngapain kita pakai ini ya? Paling enak pakai Excel ya. Oke, Bapak Kadung. Kita lihat, kalau ada 3 yang mau kita operasikan, tadi kan ada soal bahwa operasinya adalah apa tadi? Asosiatif aja ya, atau discrete ya tadi. Kita mau lihat yang ini. Kita mau lihat apa? Yang ada 3 itu ya distributif ya. Asosiatif enggak ada. Oke, distributif berarti kita lihat. Oh iya ya, ini aja deh. Pakai Excel aja enak. Jadi kalau kita punya A, variabelnya ada A, B, dan C ya. Disuruh operasinya adalah A, apakah betul A ditambah, berarti kita punya BH, kita punya B ditambah C ya. B ditambah C, kemudian kita punya A dikali ya, dikali ini titik ya kalinya, B ditambah C. Ukurannya jadi apa tadi? Hasilnya harus coba sama dengan A kali B, A kali C, terus yang ketiga adalah A apa tadi? A kali B kurung ditambah A kali B, A kali C ya. A kali C. Seperti ini ya. Maka kombinasinya harus kita pakai 0 atas 0 0. Nah, ini sampai 4 kali ya. Terus ini 01 01. Nggak bisa ya. 01 0 0 1 1. Terus ini oke ya, seperti ini ya. Maka masih kan caranya tadi?
Mana tadi? B tambah C, 0 tambah 0 berapa nak? Dicatat dulu deh ini. Disetujui dulu yang ini. Yang ini. Sudah catat dulu. Udah, benar ya? Ingat ya? Kalau ingat kita lakukan. Kita mau cek apakah betul operasinya. Jadi kalau dia dua variabel yang mau dioperasikan, dia 00, 11 variasinya ya. Terus ini, jadi kita mulai dari 0 ya. Ya, seperti di pom bensin ya. Mulai dari 0 ya kakak, gitu ya. Kemudian kita B-nya ini dari 0 ke 1, 01, 01, ya. Sepakatan ya, jangan berubah, Bu, saya nggak suka, Bu, saya mau ganti 5 udah boleh. Harusnya pejabat bulan hanya input-outputnya hanya punya 0 sama 1. Ya. Terus habis itu variasinya juga kita mulai dari 0 ya, 00, 11. Sedangkan kalau ada 3 yang mau kita operasikan, maka kita samakan 0-nya separuh, terus baru 1, terus 0 2 kali, 1 2 kali, baru 1 semua. Gitu ya jalannya. Bisa ya, Nak? Oke, kita isi yang ini. 0 tambah 0 berapa, Nak? 0. 0, Bu. 0 tambah 1? 1. 1 tambah 0? 1. 1 tambah 1? 1. Siapa bilang 2? Ayo. Ngawur. Loh. Ini bukan anak ini loh ya, bukan adikmu TK yang mau kita ajari. Kan jabar bolanya hanya operasinya seperti ini yang diberikan ya. Oke. Ini apa? 1 tambah 1 adalah 1 ya, bukan 2 ya. Iya, Bu. Ya, Bu. 0 tambah 0? 0. 0 tambah 1? 1. 0 tambah 0? 1. 0 tambah 1? 1. Kemudian hasil ini kalikan dengan si A. 0 kali 0? 0. 0 kali 1? 0. 0 kali 1? 0. 0 kali 1? 0. 1 kali 0? 0. 1 kali 1? 1. 1 kali 1? 1. 1 kali 1? 1. Oke. A kali B. Ya, semoga Bu Ira nggak salah ini ya. Ya. Oke. A kali B berarti 0 kali 0? 0. 0 kali 0? 0. 0 kali 1? 1 kali 0? 0. 1 kali 0? 1. Oke, 1 kali 0? 0. 0 kali 1? 1 kali 0? 0. 1 kali 1? 1. 1 kali 1? 1. Ini lebih susah ngitung suara kemarin KPU daripada ini kita. Iya, Bu. Gitu. Kemarin hakim ya. 0 kali 0? 0. 0 kali 1? 1. 0. 1. Terus 1 kali 0? 0. 0 kali 0 ini maaf. 0. 0 kudu ditakoni. 1 kali 1? 0. Bener ya? 1 kali 0? 1 kali 1? 1 1 kali 0? 1. Sip. Kita jumlahin. 0 tambah 0? 0 tambah 0? 0 tambah 0? 0 tambah 0? 0 tambah 1? 1 tambah 0? 1 tambah 1? 1. Ternyata baris ini ya sama dengan baris ini.
ekuivalen. Setiap barisnya sama, sehingga A kali B plus C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Paham nah? Paham. Paham, Bu. Pinter-pinter kelas ini ya. Oke. Nanti latihan di rumah buktikan untuk ini ya, selanjutnya ini ya. Nah, ini tadi kan tadi apa ya? Tadi yang kedua ini ya. A kali deh, A kali berarti yang ini ya. Nah, ini ya. Nah, nanti yang kedua kalian buktikan ya. Bisa nak? Nanti dikumpulkan di apa itu? Di etol ya. Ono sih dangdutan ya gini. Oke ya. Siap ya? Bisa ya? Siap, Bu. Nanti Bisa, PR-nya Bu. kerjakan ini pakai tabel biar makin hafal operasinya ya. Nanti harus di luar kepala ya. Nanti selanjutnya akan digunakan. Oke, ini berikut ini ada cara mengeceknya. Yang pertama dia bilang A plus B elemen B. Pasti ya. Kita lihat di sini A plus B hasilnya apa? Kalau nggak nol ya 1. Nah, itu berarti elemen dari B. B kan 2. A B itu juga hasilnya adalah setiap ini kan 0 sama 1 aja kan. Nah, ini berarti anggota B besar. Ya. Terus lagi ya tadi identitas. Ketika A-nya diganti 1 tambah ini ya. A ditambah 0 itu adalah A. Kita lihat ya. A ditambah 0 tambah 0 itu hasilnya sama dengan A ini ya. Kalau A-nya 1 ditambah 0 hasilnya juga 1. 1 ini adalah A. Jadi berlaku untuk sifat yang kedua dari tabel. Ya, kemudian bersifat komutatif. Ya, kalau A kali B apakah sama dengan B kali A? Ya. Kita lihat kalau 0 kali 1 hasilnya 0, 1 kali 0 hasilnya juga 0. Sama kan? Berarti ini bersifat komutatif. Berlaku juga untuk yang tambah. Ketika 1 tambah 0 sama dengan hasil 0 ditambah 1. Hasilnya sama-sama 1. Nah, ini dia bersifat komutatif di penjumlahan. Oke, selanjutnya kita lihat ini yang tabel yang kita bikin tadi ya. Oh, ada enggak? Sebentar. Kita dengarkan aku dulu ya. Permisi Bu, izin sholat dulu boleh nggak Bu? Sholat dulu dah. Dan terus mari nih balik lagi jam Ini 5. selesainya jam berapa ya Bu? Kita 10 menit lagi selesai. Oke? Iya Bu. Oke. Terus kita nih selesai ini lagi gimana nih tinggal kemarin kembali coba apa ya semaput ya. Tinggal sendirian kira. Kita sampai jam 6 10 lah. Oke. Bentar ya, terus apa lagi nih? Sifat komplement. Kok sama kalau pakai tabel ya. Kemudian yang kedua ada ekspresi boolean. Kita kan belum cari ini ya. Kayaknya sudah. Ada berboolean sebelum kan ya nak? Belum ya nak ya? Belum Bu. Oh ya wes, saya lupa ingat takutnya saya kasih ini di matematika 1 sepertinya enggak sih. Oke. Kemudian misalkan B ini satu materi ini aja terakhir. Layarnya belum kelihatan Bu. Oh layarnya belum kelihatan. Maaf, terima kasih. Oke.
Ekspresi boolean ya, ini terakhir nanti. Misalkan kita punya B ini adalah sebuah aljabar boolean, suatu ekspresi boolean dalam ini himpunan B tuple ini ya, B plus kali apa elemen dari ini ya, aljabar boolean ya. Maka adalah setiap elemen di dalam B ya, itu adalah ekspresi boolean, setiap perubahannya, kemudian jika E1 dan E2 adalah boolean, maka E1 plus E2, E1 kali E2, E1 aksen adalah ekspresi boolean. Nah, jadi ini 0 ini ekspresi boolean, 1 ekspresi boolean, A ekspresi boolean, B ekspresi boolean, A plus B ekspresi boolean, A kali B, A aksen. Nah, ini fungsi-fungsi sebagainya ini itu juga adalah ekspresi boolean. Jadi nanti fungsi dari ekspresi boolean itu apa masuk ya, fungsi di boolean itu masuk dalam ekspresi boolean. Jadi setiap elemennya berarti 0 sampai 1, setiap perubahannya A, B dan lain sebagainya. Kemudian operasinya, nah ini A ditambah B A kali B itu adalah ekspresi boolean. Dan dia akan bernilai sama dengan ekuivalen itu jika keduanya punya nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai pada n berubah. Jadi misalkan seperti ini tadi, ini setiap barisnya kan nilainya sama dengan ini ya. Nah, itu maka boleh dikatakan ekuivalen. Tapi jika misalkan ini, oh ini nilainya 1. Nah, berarti kan ada yang beda di satu baris. Maka dia tidak ekuivalen, tidak boleh dikatakan sama dengan. Paham ya? Perhatikan contoh kalau A plus A aksen kali B itu sama dengan A plus B. Ya. Kita lihat jika kita lihat ini sama ini ya setiap barisnya lah, ini ternyata kan sama, maka kita ini apa? Kita boleh menganggap bahwa ini ekuivalen dengan ini karena setiap barisnya sama. Sama itu artinya di 0 ini juga 0, ini 1 sama ya. Oke, kemudian perjanjian tanda titik dapat dihilangkan dari penulisan ekspresi boolean kecuali jika ada penekanan. Jadi ini boleh dihilangkan di A titik B ini boleh dihilangkan. A kali B ini boleh dihilangkan. Kecuali jika ada penekanan. Nah, ini A kali 0. Nah, ini perlu ada titik ya. A0 gini tidak apa? Ini penekanannya mau dioperasikan dengan apa 0 ini ya? Karena beda. Ini ya, ini variabel ini adalah apa namanya nilai ya, sehingga perlu dikasih titik seperti itu. Oke, itu dulu hari ini. Nanti ini pemanasan dulu ya. Minggu depan kita lanjut untuk aljabar boolean sampai ke petakan Hopf. Ya dicoba ya yang tadi operasi yang saya minta. Ada yang tanyakan? Saya Bu. Ya. Tadi Bu yang itu yang pas penggunaan tabel itu kan ada 2 variabel, itu ada 4 baris 00, 11 dan 01, 01. Ya. Nah, pada saat ada 3 variabel itu kan itu didapat 8 baris. Itu bagaimana cara kita menentukan barisnya, Ibu? Nah, baris ini digunakan kalau ada apa variasi semua kemungkinan ya. Jadi kalau misalkan yang ini 4 baris karena variabelnya hanya 2 atau kita bilang 2 pangkat 2. Nah, ada 4 kemungkinan. Kalau ada 3 variabel yang kita operasikan berarti 2 pangkat 3. Jadi ada 8 baris. Ada 4 berarti 2 pangkat 4. Gitu. Menebak 2 pangkat kira-kira apa aja? 2 pangkat 4 itu berarti berapa? 16. Ya. 16 berarti nanti ini nolnya 2 kali ya. Jadi variabelnya nanti ini kan sampai 16 nih ya. Kita misalkan punya A, B, C, D ya. Mau kita operasikan ya. Kita punya 16 kemungkinannya ya. Kalau ini tadi kan cuma 8 ya. Oke. 8 ya. Kalau ini nanti kita ada sampai 16.
Oke. Kemungkinannya ada berarti. Kombinasinya sama. Pastikan 0 itu sampai separuh. Ya. 0 ini dia sampai ke 8. Oke. Misalnya 1. Oke. Terus habis itu yang ini berarti apa? Dikurangi tadi separuh, sekarang separuhnya lagi. Sampai berapa berarti? 4. Sampai 4. Nah ini di sini 1 sampai 4. Terus habis itu nanti kita copy aja gambar sama bawah. Nah ini berarti apa? Separuhnya lagi dari sebelah kirinya. Berarti ini 0, terus ini 1, 1. Nah ini kita copy. Itu tujuannya apa? Ini mau mencari kombinasi. Semua kemungkinannya sudah dilakukan di sini. Tidak ada yang hilang. Ini jadi 0, 1. Nah, ini. Jadi semua kemungkinannya ada di sini. Antara kombinasi. Jadi kan A-nya dan D-nya ini kan bisa toh. A, B, C, D bisa saja dia bernilai semuanya 0. Bisa juga dia bernilai semuanya 1. Atau bisa juga kombinasinya dia A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, dan D-nya 1. Seperti itu. Bisa dimengerti? Jadi ada 2 pangkat berapa variabelnya. Dan kombinasinya caranya seperti ini. Gimana, Nak? Baik, Bu, sudah sangat jelas. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ada lagi yang tanyakan? Bu, itu percobaannya yang mana ya? Yang besar apa gimana? Sudah, Hendra? Untuk Oke, kalau gitu kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat. Nanti, iya nanti saya kasih linknya di WA. Tadi kan perjanjian kita gitu, Mustafa. Siap. Ini karena saya belum WA web, jadi nanti kalau sudah saya buka WA web, saya beri linknya ya. Situ. Oke. Gitu dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Dan nanti jangan lupa dicoba dulu yang ya tapi belum materi ya. Nanti saya berikan dulu ya materinya. Di link nanti baru kalian coba. Oke. Itu dulu dari saya, sama materi record ini tadi nanti saya share ke kalian. Semoga saya tahu caranya ya. Nanti saya coba dulu. Baru pertama ini saya nge-record. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat beraktivitas malam ya. Malam, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.